Renungan Harian 9 Desember dari buku This Day in Baptist History 2 dengan judul Kasus Stafford. Nats yang diambil Yosua pasal 4 ayat 1-9. Gembala Noah Alden adalah keturunan pada generasi ketiga dari Yang Mulia John Alden pada tahun 1599 sampai 1687. Salah satu musafir di kapal Mayflower dan penandatanganan Mayflower Compact, Noah dilahirkan dalam keluarga kongregasional yang baik pada tanggal 30 Mei 1725. Sebagai anak bungsu dari 13 bersaudara, pada usia sekitar 16 tahun, Noah diselamatkan. Belakangan dia menikah, pindah ke Stanford, Connecticut, dan menjadi anggota setia di gereja kongregasional. Pada tahun 1753, setelah meneliti secara cermat subjek baptisan, dia dituntun untuk menerima baptisan selam dan bersatu dengan gereja baptis. Ketika menjadi jelas bahwa Noah dikaruniai Tuhan untuk berkhotbah, dan setelah dia mempersiapkan diri untuk belajar, kaum baptis Stanford memanggilnya untuk ditabiskan dan menjadi gembala sidang mereka. Selama 10 tahun Gembala Alden bertugas dalam kapasitas itu. Selama masa penggembalaannya, Gembala Noah Alden menjadi terkenal di seluruh wilayah karena pelayanan penginjilannya. Kebangkitan rohani sedang dialami di negeri itu. Pada tanggal 9 Desember tahun sebelumnya, 1765, hari ini, Noah Alden yang saat itu adalah gembala dari gereja baptis terpisah di Stanford, Connecticut, mengunjungi komunitas tersebut dan menyampaikan khotbah yang memberikan keinsafan kepada pemimpin sekelompok anak muda yang sembrono. Pemuda ini, Bill Ledoit, berbicara kepada teman-temannya yang suka bersenang-senang tentang pengalamannya dengan kesungguhan dan kekuatan sedemikian rupa sehingga mereka juga terpengaruh oleh sentimen kerohaniannya yang kuat. Dia mengatur suatu kebaktian umum di sebuah sekolah yang didatangi oleh banyak teman-teman lamanya untuk mengejeknya. Namun ia tetap berdoa. Mereka berdiri seperti orang takjub sementara Ledoit berbicara di auditorium yang penuh sesak dengan kekuatan yang begitu meyakinkan sehingga sekitar 40 orang muda bertobat. Bill Ledoit menjadi pengkhotbah Injil yang luar biasa seperti yang dilaporkan Isaac Backus. Pada bulan Februari 1766, 15 orang yang telah dibaptis secara selam membentuk sebuah gereja baptis di Woodstock yang dipimpin oleh Ledoit sebagai pembicara awam sampai tanggal 26 Mei 1768. Ketika ia secara resmi ditabiskan menjadi seorang gembala, kaum baptis ini mendapat banyak tentangan dari pihak wewenang, dan ketika mereka menolak membayar pajak agama, banyak yang dipenjarakan. Namun, pokok bahasan saya dalam renungan ini adalah apa yang dikenal sebagai kasus Stafford. Pada masa awal, sebuah undang-undang dibuat di sebuah koloni yang terkenal karena tindakannya terhadap semua rakyatnya, dan khususnya untuk membela hierarki agama mereka yang mengenakan pajak paroki kepada semua orang yang tidak dapat menunjukkan sertifikat bahwa mereka berhubungan dengan pihak yang berbeda pendapat. Undang-undang ini terus berlaku tanpa banyak variasi selama 60 tahun. Kaum Quaker dan Baptis adalah satu-satunya denominasi yang dikecualikan. Sampai sekitar tahun 1756, ketika hak istimewa yang diberikan kepada mereka juga diperluas ke orang-orang yang berbeda pendapat dari semua kelompok, asalkan mereka biasanya menghadiri pertemuan-pertemuan dalam kelompok mereka masing-masing dan membayar sesuai dengan porsinya dan lain-lain. Jika tidak, maka mereka harus dikenakan pajak. Kata-kata tersebut yaitu biasanya dimaksudkan untuk mengekang mereka yang memungkin pergi ke kelompok-kelompok yang berbeda pendapat hanya karena alasan ekonomi. Namun karena kekuatan klausa di pasal tersebut, para pengungut cukai menemukan alasan untuk sering menarik pajak dari para anggota gereja. Sejumlah umat baptis di Stanford telah bersatu dengan gereja di Wellington di bawah asuhan penatua Lillibrand dari Rhode Island. Karena jaraknya yang jauh dan perjalanan yang sulit, mereka tidak berkumpul dalam pertemuan gereja sesering yang mereka inginkan atau yang diwajibkan oleh hukum. Kaum Presbyterian di Stanford
untuk membayar biaya gedung pertemuan baru, mengenakan pajak kepada mereka dengan menyita barang-barang mereka, dan menaruhnya untuk penjualan umum. Saudara-saudara itu kemudian mulai mencari ganti rugi, memulai tindakan terhadap para penyita barang-barang mereka, ganti rugi kerusakan, dan lain-lain. Perkara ini melalui 2 pengadilan. Pada yang kedua, penasihat hukum saudara-saudara kita memohon bahwa mereka adalah orang baptis secara kepercayaan, praktek, dan hukum. Terhadap pernyataan ini, penasihat hukum di pihak lain menyetujui, namun tetap melanjutkan argumennya terhadap mereka, karena mereka biasanya tidak menghadiri pertemuan mereka sendiri. Sementara para pengacara berselisih hakim yang merupakan seorang episkopal dan tidak memiliki kesan yang baik terhadap partai yang dominan, meminta perhatian pengadilan dengan menanyakan berapa lama seorang pria yang merupakan seorang baptis secara kepercayaan, praktek, dan secara hukum harus tinggal di rumah untuk menjadi seorang presbiterian. Logika yang mulia hakim menghasilkan dampak yang sama terhadap seluruh pengadilan, sebagaimana juga terhadap pembaca sekalian, dan kaum baptis dengan mudah memenangkan kasus tersebut. Masyarakat Amerika saat ini mempunyai alasan untuk berterima kasih kepada Tuhan atas kebebasan beragama yang diberikan oleh nenek moyang kita dengan pengorbanan yang besar. Semoga kita mempertahankan prinsip itu ketika kita melihat kebebasan kita yang berharga semakin hilang. Renungan tambahan Dr. Suento Liau. Poin pertama, di atas diceritakan bahwa Gembala Noah Alden adalah generasi ketiga dari penandatanganan Mayflower Compact. Mayflower adalah nama kapal yang dipakai oleh sejumlah orang, sekitar 70 orang Kristen yang dianiaya di Inggris, berlayar ke benua baru setelah mereka mendengar tentang ditemukannya benua baru. Mereka lari dari penganiayaan keagamaan di Inggris, sejumlah mereka meninggal di perjalanan, dan yang sisa akhirnya tiba di pantai Virginia. Ketika mendarat, sebelum mereka turun dari kapal, semuanya menandatangani kesepakatan bahwa tidak ada di antara mereka yang boleh mencoba menguasai yang lain, bahwa pemimpin mereka harus dari hasil pemilihan bersama. Persetujuan ini disebut sesuai nama kapal yang mereka pakai, yaitu Mayflower. Poin kedua, kita patut bersyukur atas kebebasan beragama yang kita miliki sekarang. Membaca keadaan mereka di masa lalu hanya untuk beriman saja perlu melarikan diri hingga ke benua lain, dan tanpa ke gerejanya tetap dikenakan pajak. Sekarang di Jerman, rakyat yang menyatakan dirinya Kristen ada tambahan pajak yang akan dipakai untuk membiayai gereja-gereja, yaitu gereja Lutheran. Akibatnya banyak masyarakat Jerman menyatakan diri mereka ateis demi menghindari pajak tersebut. Gereja Lutheran Jerman telah melakukan tindakan bunuh diri melalui cara menggabungkan gereja dengan negara dan merusak citra gereja Tuhan. Seharusnya gereja terlepas dari negara dan anggota jemaatnya membiayai gerejanya bukan melalui pakai yang ditagih aparat pemerintah. Poin ketiga, patut untuk direnungkan bahwa gereja milik Tuhan harus memakai acara Tuhan, dan iblis yang menghendaki kehancuran gereja Tuhan bisa menyeludupkan orang-orangnya ke dalam gereja dan membelokkan ajaran gereja, mengacaukan kebijakan gereja sehingga gereja menjadi salah dan mati perlahan-lahan. Ketika iblis berhasil merusak doktrin keselamatan sebuah gereja, maka iblis akan berhasil menyusupkan orang-orangnya ke dalam gereja. Selanjutnya, gereja tersebut akan mati perlahan-lahan atau kehilangan hakikat kebenarannya. Biasanya gereja demikian akan tinggal ritual-ritual formalitas saja. Demikian renungan hari ini 9 Desember bersama saya Lina Dadi. Tuhan menyertai dan Maranatha.